Selamat siang pemirsa, Anda kembali bersama kami. Dan dialog kita siang hari ini kita akan membahas mengenai Menteri Gaduh di Ruang Publik. Dan untuk membahasnya sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik. Selamat siang Bang Emrus. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Yang berikutnya ada Bapak Refli Harun, pengamat hukum tata negara. Selamat siang Pak Refli, terima kasih sudah hadir Bapak. Iya, selamat siang. Oke, Bang Emrus dan juga Pak Refli, ini kan kita tahu sebenarnya gaduh Menteri Jokowi ini bukan kali pertama. Kemudian kali ini publik lagi-lagi disajikan oleh gaduh dua menteri gitu ya. Kali ini Menteri Sri Mulyani dengan Menteri Desa PDTT terkait dengan desa hantu gitu ya, atau desa fiktif. Nah ini saya ingin ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, ini sebenarnya kenapa sih Bang bisa ada lagi silang pendapat antara dua menteri Bang? Ini kan baru belum sebulan bahkan ya sebenarnya. Baik, saya pikir dari aspek komunikasi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi di kementerian belum berjalan dengan baik. Artinya saya terus terang mengatakan bahwa Menko-nya yang harus melakukan koordinasi ini, sehingga tidak dua menteri ini melakukan pandangan-pandangan yang mengungkapkan data yang saling berseberangan. Di satu sisi ada mengatakan desa hantu atau fiktif, di menteri yang lain mengatakan, oh tidak, kami sudah cek, kan begitu. Nah, persoalannya adalah bahwa dua pandangan ini yang dua berbeda. Kalau kita melihat ini, justru saya melihat di persoalan adalah di data. Data mereka tidak sinkron, betul gitu ya, satu dengan yang lain. Nah, dan yang paling utama bagi kita sebagai publik adalah bahwa mereka sudah disungguhkan perbedaan data tersebut, gitu ya. Nah, tentu beda halnya kalau itu memang diselesaikan di rapat kabinet. Sejatinya menurut saya itu diselesaikan secara internal. Di situ mengemukakan fakta, data, dan bukti, berargumentasi mereka. Bila perlu disertai dengan dalil-dalil tentang pandangan mereka. Tetapi mereka ini sudah masuk ke ruang publik. Mau tak mau, mereka harus bertanggungjawabkan. Artinya yang mau saya katakan adalah data siapa yang tidak valid, tentu dia harus bertanggung jawab. Data siapa yang valid, itulah yang diterima oleh masyarakat. Atau kalau dua-duanya tidak valid, mereka harus bertanggung. Saya mau berikan suatu katakanlah semacam warning kepada dua menteri ini. Di Jepang sendiri salah ngomong saja mundur. Ini sudah salah data, begitu ya. Nah, saya kira mereka harus bertanggung jawab lah. Tidak sekedar boleh dikatakan ini bahwa wah ini hanya sekedar human error dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Kalau memang itu, kenapa mereka tidak perbincangkan di internal rapat kabinet seperti itu? Jadi oleh karena itu, karena ini sudah disampaikan ke ruang publik dan berbeda pandangannya, teori komunikasi mengatakan ketika dilemparkan ke ruang publik tidak boleh ditarik kembali sekalipun minta maaf, karena akan berbekas di peta kognisi dan di peta katakanlah emosi atau perasaan seseorang. Di mata mereka publik, dua menteri ini sudah mengemukakan pandangan yang berbeda. Kemudian akan lain halnya kalau misalnya Menteri Desa Tertinggal itu tidak dari partai yang sama, akan berbeda. Ini kebetulan dari partai yang sama sebelumnya kan. Tentu tanda kutip mereka harus semacam ada kewajiban tanda kutip harus menjaga menteri yang sebelumnya. Ini menjadi pertanyaan publik. Berbeda kalau memang katakanlah menteri itu dari partai yang berbeda. Satu contoh kita melihat dalam hal ini sekarang Menteri Pertanian kita sangat bagus sekali mengatakan bahwa data tentang pertanian kita akan kami selesaikan di awal Desember ini. Artinya, bagus sekali dia mau terbuka untuk itu. Yang selama ini boleh dikatakan tanda kutip tidak jelas, begitu ya. Nah, saya melihat di situ ada suatu objektivitas dan profesionalitas, begitu ya. Karena saya juga lihat memang menteri yang dulu itu berbeda dari partai atau dari kekuatan politik yang berbeda. Jadi gayanya pun juga berbeda gitu. Oleh karena itulah maka saya mengatakan bahwa kepentingan politik akan mewarnai pesan-pesan komunikasi politik yang dilontarkan pada aktor-aktor politik itu. Oke, berikutnya saya mau ke Pak Refli. Pak Refli, ini tadi kan bisa dibilang dua data yang berbeda gitu ya. Kita juga mungkin masih dalam proses untuk menyeleksi data siapa sih yang sebenarnya salah. Nah ini, tapi sebenarnya secara hukum ini bisa dipertanggungjawabkan tidak nih Pak? Terkait data yang berbeda atau mungkin salah satu ada yang salah nih datanya yang dipakai. Ini kenapa ini dipanggil Bang, saya dipanggil Pak? Karena rasanya sama kita usianya ya. Jangan-jangan. Oke, sama-sama Bang kalau gitu. Silakan Bang Refli. Nah, jadi begini, saya kan dari awal mengatakan pembentukan kabinet di jilid 2 ini sepertinya kok jauh lebih buruk ya dibandingkan dengan pembentukan di kabinet belum sebulan pertama. Gitu ya padahal ya. Kenapa begitu? Saya melihat beberapa hal ya, misalnya akomodasi politik Pak Jokowi itu menurut saya terlalu longgar. Memang politik itu ada orang yang bilang politik is a kompromi ya. Betul. Tetapi kan kita juga harus lihat kompromi itu kan tidak boleh yang namanya mengorbankan kualitas ya. Nah, salah data, debat di ruang publik dan lain sebagainya ini kan sebenarnya harusnya jangan terjadi dulu.
masing-masing ngecek dulu kira-kira kualitas datanya bagaimana, valid atau tidak. Karena begini, kalau ada dua data yang dilempar ke publik, ya, maka kan salah satu pasti tidak valid atau dua-duanya tidak valid. Nah, kalau misalnya ada satu kabinet melontarkan dua data, ya, lalu kemudian salah satunya tidak valid atau dua datanya tidak valid, maka bagaimana orang bisa percaya dengan kinerja sebuah kementerian begitu? Apalagi kalau kita lihat soal desa. Desa ini menjadi sangat seksi ketika ada dana desa, gara-gara undang-undang desa kan. Nah, kita tahu bahwa dana desa ini besar untuk setiap desa, dan ya di beberapa tempat kadang-kadang penuh pertanyaan apakah digunakan secara baik atau tidak. Misalnya di tempat saya, konon katanya kepala desanya justru menggunakannya untuk keperluan-keperluan pribadi, ya, bahkan membeli mobil dan lain sebagainya. Tapi Allahu alam, harus dicek dulu. Datanya harus valid juga. Ya, datanya harus valid dulu, ya. Nah, itu kan baru sinyalemen. Tapi karena saya bukan pejabat publik, sinyalemen saja kan nanti kita cek sama-sama. Tapi saya kira itu satu hal soal data. Hal yang kedua adalah begini. Kadang-kadang ini soal panggung juga, ya. Ini kan proses inisiasi para menteri. Para menteri itu karena ini kabinet kerja Indonesia Maju dan lain sebagainya, kadang-kadang pengen terlihat anggun, pengen terlihat sudah bekerja pada kesempatan pertama, ya. Nah, karena itulah kemudian sudah muncul statement dari awal, ya. Ya, dengan segala hormat lah. Ada rasanya kan beberapa menteri kan kita kenal semua, hampir semua orang, ya. Ada Prof. Mahfud misalnya dan lain sebagainya, kemudian ada Menteri Agama dan lain sebagainya, yang saya kira dari awal memang mengeluarkan statement-statement yang hot, yang keras, ya, soal radikalisme, ya kan. Sekarang diganti menjadi orang yang manipulator agama, ya. Padahal katanya manipulator agama itu orang yang sedang kampanye, itu manipulator agama, sering membawa-bawa agama untuk memberikan kekuatan dan menarik kepercayaan publik. Tapi tapi kita tidak boleh juga melakukan judgement di awal bahwa ini pasti buruk dan lain sebagainya. Hanya kalau boleh menilai dari sisi prosedur, komposisi, ya, akomodasi politik, saya mengatakan incomparable, ya, komparatif. Ini kabinet ini jauh lebih problematik dibandingkan kabinet pertama begitu. Karena kenapa? Kabinet pertama itu yang diakomodir cukup, kalau tidak salah cuma 4 partai politik saja. Waktu itu PDIP, Nasdem, PKB, Hanura. Lalu di perjalanan ada tambahan Golkar, kemudian ada juga PAN, ya. Dulu ada juga P3, tapi P3 cuma Lukman Hakim Saifuddin, ya, cuma sepertinya perorangannya saja diangkut. Tapi sekarang akomodasinya luar biasa, ya. Ada 6 partai politik yang punya kursi, yang lolos parliamentary threshold dan itu dapat bagian semua. Lalu kemudian ada juga partai pengusung yang tidak lolos parliamentary threshold tapi dia mendukung, ya, seperti PSI, lalu Perindo, ya, itu juga dapat juga. Akhirnya PBB juga sekarang in waiting, menunggu jatah kami apa. PKPI juga in waiting, menunggu. Tapi ada juga relawan-relawan yang ngambek, ya, yang mau membubarkan diri, ya, sehari setelah pengumuman menteri, gitu, ya. Sehari setelah pengumuman menteri, tapi kemudian akhirnya diakomodir juga. Dan begitu diakomodir, mengatakan bahwa kami akan kawal dana desa dan lain sebagainya. Ya, kita frankly speaking bahwa itu yang terjadi, walaupun kita tidak tahu apakah memang betul-betul akan buruk. Kalau prediksi saya pernah mengatakan ini kabinet paling juga nanti, ya, nggak lama mungkin ada reshuffle juga nanti, saya kira begitu, ya. Gitu. Nah, tadi terkait dengan akomodasi politik nih, saya ke Bang Emrus. Bang Emrus, ini memang benar salah satu faktor utama yang membuat kisru atau komunikasi politik dari menteri-menteri ini lebih buruk, Bang? Baik, saya pikir hal seperti Pak Rafli Harun mengatakan tadi bahwa akomodasi kompromi politik hal biasa. Tetapi tidak boleh katakanlah akomodasi kompromi politik menjadi landasan utama kita dalam menentukan kabinet. Justru menurut saya adalah bagaimana melakukan suatu analisis bahwa apa sih yang dicapai 5 tahun ke depan dari setiap kementerian tersebut. Atas dasar itulah ditentukan siapa menteri ini dan apa perlu wamennya, misalnya seperti itu. Sampai 12, ya. Betul. Sampai 12 teman-teman. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.